Selamat malam, perkenalkan nama saya Aprilian Nabila Karaeng, NIM 2023 79078. Di sini saya akan membahas hasil UTS Mekanika Tanah 2. Baik, di sini ada 3 buah soal. Soal yang pertama adalah 3 buah kolom terletak dalam satu baris, masing-masing mempunyai jarak 4 meter. Beban-beban pada kolom 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 780 kN, 312 kN, dan 546 kN. A. Hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 meter di titik-titik yang diperlihatkan. Yang B. Jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basa 17 kN per meter kubik, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden atau tekanan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing titiknya. Nah, penyelesaiannya di sini itu K1 itu ada 780, K2 itu ada 312, K3 itu ada 546. Jarak masing-masing antar kolom itu ada 4 meter 4 meter. Terus kedalamannya itu ada 2,5 meter. Untuk yang di bawahnya itu, yang di dasarnya itu ada kolom 1, 2, 3. Nah, untuk jarak masing-masing kolom yang di bawah itu ada 2 meter 2 meter. Baik, selanjutnya untuk yang di bagian A. Yang di bagian A itu untuk menentukan tegangan vertikal akibat tiap beban perlu dihitung lebih dahulu nilai R per Z. Sebelum menentukan I, tegangan vertikal dihitung dengan persamaan delta tegangan Z sama dengan Q per Z kuadrat IB. Kedalaman tegangannya itu 2,5 meter ya. Baik, selanjutnya itu ada beban kolom 1, Q sama dengan 780 kN. 780 itu dari mana ya? Dari yang di sebelah itu, yang diketahui K1-nya itu ada 780. Nah, untuk titik 1, 2, 3. Untuk R-nya itu dilihat dari titik 1 yang di bawah itu ada 2. Terus yang titik 2 itu yang di bawahnya itu ada 4. Terus yang titik 3 yang di bawahnya itu ada 6. Untuk mencari R per Z-nya itu berarti R itu yang 2 itu per Z-nya itu kan diketahui 2,5. Jadi 2 per 2,5 atau 2 dibagi 2,5 itu 0,8. Untuk titik 2 dan 3 dilakukan sama persis kayak di titik 1. Nah, kan sudah diketahui tuh R per Z-nya itu ada di titik 1 ada 0,8, titik 2 1,6, titik 3 2,4. Untuk menentukan IB-nya itu dilihat melalui grafik. Di situ kan titik 1 itu kan 0,8. Nah, di grafik yang di bawah itu kalian lihat yang bagian 0,8 itu ada di mana? Itu di sebelah 0,5 itu. Nah, kalian tarik garis sampai dia memotong pada itu NB itu di mana, sehingga mendapatkan hasil 0,139. Itu yang titik pertama. Titik yang kedua itu kan 1,6. Nah, kalian lihat lagi 1,6 itu ada di mana? 1,6 itu ada di samping 1,5. Jadi kalian tarik itu dari 1,6 sampai menyentuh ke garis NB-nya itu dapatlah 0,020. Nah, itu untuk yang titik kedua. Sekarang titik yang ketiga itu 2,4. 2,4 itu ada di mana? Di 2,4 itu ada yang di setelah itu 2,5. Nah, kalian lihat lagi pas sudah itu 2,4 langsung tarik lagi ke atas sampai menyentuh garis NB-nya itu dapatnya 0,004. Nah, di sini sudah diketahui IB-nya. Sekarang untuk mencari delta tegangan Z itu menggunakan rumus yang di atas itu tadi. Q per Z kuadrat kali IB. Tinggal dikasih masuk titik 1 780 per 2,5 kuadrat kali IB-nya itu yang titik pertama itu 0,139, sehingga dapat 17,3.
Titik yang kedua 780 per 2,5 kuadrat kali 0,020 sama dengan 2,4. Titik yang ketiga 780 per 2,5 kuadrat kali 0,004 sama dengan 0,5. Nah, itu untuk beban kolom 1. Untuk beban kolom 2 juga sama seperti di beban kolom 1. Beban kolom 3 juga tuh seperti kolom 1 untuk menyelesaikan setiap kolom yang ada di kolom 2 dan 3 tuh sama seperti dengan di kolom yang 1. Nah, selanjutnya itu ada tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarang titik adalah di sini titik 1. Titik 1 delta tegangan Z sama dengan 17,3 tambah 6,9 tambah 0,3. Itu kalian lihat saja di setiap macam kolom 1 titik 1 itu kan ada 17,3. Nah, kolom 2 titik 1 itu ada 6,9, sedangkan kolom 3 titik 1 ada 0,3. Tinggal kalian jumlahkan saja semuanya sehingga dapat hasil 24,5. Untuk yang di titik 2 dan 3 sama seperti yang di titik 1. Baik, selanjutnya yang di bagian B. Tekanan overburden pada kedalaman 2,5 meter. Di situ tegangan Z sama dengan ZYB sama dengan 2,5 kali 17. 17 itu dapat dari mana? Dari soal volume tanah basah ya. Dikali dapat 42,5 kN per meter kubik. Selanjutnya itu tegangan total akibat kolom dan tekanan overburden adalah jumlah dari tegangan delta tegangan Z dari masing-masing titik dengan tekanan overburden pada kedalaman 2,5 meter, yaitu tinggal titik 1 tegangan Z total itu 42,5 itu dapat dari mana? Yang di atas itu tinggal ditambah dari 24,5 itu hasil dari itu tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarang titik yang di atas tuh. Yang di titik pertama itu 2,45. Nah, dikasih masuk di sini jadi 42,5 tambah 24,5 sama dengan 67 kN per meter persegi. Untuk titik 2 dan 3 sama halnya seperti titik yang pertama. Baik, selanjutnya yang nomor 2. Dengan soal suatu timbunan mempunyai tampang yang seperti ditunjukkan pada gambar dengan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basal 18 kN per meter kubik. Hitunglah tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 2 meter dan 4 meter di titik A dan B. Di sini penyelesaiannya diketahui titik A itu 312, titik B itu 156. Hanya itu 3 meter. Terus YB-nya itu atau volume tanah basah itu 18 kN per meter. Nah, di sini untuk yang A tambahan tegangan vertikal di titik A pada kedalaman 2 meter. Q sama dengan Q sama dengan YH sama dengan itu 18 kali 3 sama dengan 54. 18 itu dari mana? Itu volume tanah basah. 3 itu dari mana? Itu H sudah diketahui 3. Untuk B itu sama dengan 156. 156 itu dari mana? Dari NIM saya 78 dikali 2 156. Terus yang A itu 2 kali 156 sama dengan 312. Selanjutnya tambahan tegangan vertikal untuk kedalaman 2 meter di titik A. Itu A per Z sama dengan 312 per 2 atau dibagi 2 sama dengan 156. B per Z sama dengan 156 per 2 atau dibagi 2 sama dengan 78. Di situ kan ada itu grafiknya itu yang kalau AZ itu yang mendatar. Terus yang BZ itu yang di atasnya itu yang tegak lurus tuh. Terus di situ kan diketahui AZ-nya tuh 156. Nah, sedangkan di
tabel itu cuman sampai 10 saja dan dikasih mentok itu paling mentok itu sudah kan 0,50. Jadi di sini saya ambil untuk I-nya itu 0,50. Nah, sudah mendapat I-nya itu tinggal dikasih masuk delta tegangan Z sama dengan Q dalam kurung 2 kali I sama dengan Q-nya itu tadi berapa? 54 dikasih masuk 2 kali I-nya tadi itu 0,50. Jadi mendapatkan hasil 54 kN per meter persegi. Nah, sama yang untuk B. Tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 4 meter. A per Z sama dengan yang nilai A-nya itu dikasih masuk 312 per 4 sama dengan 78. B per Z nilai B-nya 156 per 4 atau dibagi 4 39. Tinggal ditarik garis saja sih, ada itu lihat di grafik. AZ-nya itu kan 78, BZ-nya itu 39, cuman di grafiknya itu cuman sampai 10 saja sama sampai di atasnya itu 3. Jadi di sini saya langsung kasih masuk 0,50 itu nilai I-nya. Jadi untuk kedalaman 4 itu ada delta tegangan Z sama dengan Q dalam kurung 2 kali I tutup kurung sama dengan 54 kali 2 kali 0,50 sama dengan 54 kN per meter kubik. Selanjutnya ada nomor 3 ya, atau yang terakhir. Pada uji konsolidasi pada penambahan tekanan dari 50 kN meter persegi sampai 100 kN meter persegi diperoleh data hubungan waktu dan penurunan seperti yang ditunjukkan pada tabel. Hitunglah koefisien konsolidasi dengan cara Taylor dan Cassagrade. Penyelesaiannya untuk yang A dulu ya. Untuk metode Taylor. Untuk menentukan koefisien konsolidasi dengan cara Taylor, maka hubungan antara akar T dan delta H diplot untuk mendapatkan nilai T90. Hasilnya dapat dilihat pada gambar. Dari titik potongan antara kedua dengan garis diperoleh titik A atau titik T90 pada akar T sama dengan 2,6 menit atau T90 sama dengan 2,6 kuadrat. Itu tuh hasilnya 2,6 kuadrat itu 6,76 menit. Itu bisa dilihat dari itu grafik yang di sampingnya itu. Kita mendapatkan 2,6 dipangkatkan 2 jadi 6,76 menit. Selanjutnya CV sama dengan TV HT kuadrat per T90. Untuk U 90%, maka TV-nya itu sama dengan 0,848. H rata-rata sama dengan 1/2. Nah, untuk nilai X dan Y-nya ini sudah diketahui ya. X-nya itu ada 0,9347, Y-nya itu ada 0,8032. Jadi dikasih masuk di H rata-rata sama dengan 1/2 dalam kurung 0,9347 tambah 0,8032 tutup kurung sama dengan 0,8690 cm. Karena pada uji konsolidasi drainasenya benda uji pada arah atas dan bawah itu double, maka HT sama dengan 1/2 dalam kurung H rata-rata sama dengan 1/2 itu yang hasil dari H rata-rata yang di atas dikasih masuk di sini. 1/2 dalam kurung 0,8690 sama dengan 0,4345 cm. Nah, CV-nya itu sama dengan 0,848 kali 0,4345 kuadrat per 6,7. 6 kali 60. Kenapa kali 60? Karena kita mau bawa ke satuan detik. Jadi dikali 60. Sehingga mendapatkan hasil 36,47 kali 10 pangkat min 5 cm kubik per detik. Selanjutnya untuk yang B.
Metode Cassagrade. Untuk memperoleh koefisien konsolidasi dari Cassagrade, maka hubungan antara penurunan dan log T diplot pada grafik semi-logaritmis. Seperti yang diperlihatkan pada gambar dengan prosedur yang telah dipelajari. Diperoleh T50 sama dengan 1,7 menit. Itu bisa lihat di grafik yang di bawah itu T50 sama dengan 1,7 menit. Itu hubungan antara penurunan dan log T diplot pada grafik semi-logaritmis sehingga mendapatkan hasil 1,7 menit. Nah, CV-nya di sini sama dengan TVHT kuadrat per T50 sama dengan 0,197. Itu kalian bisa lihat 0,197 dikali 0,4345 itu tadi didapat yang di A itu yang di rata-rata kuadrat per 1,7 kali 60. Kenapa kali 60? Karena mau dibawa di satuan detik. Jadi mendapatkan hasil 36,46 kali 10 pangkat min 5 cm kubik per detik. Jadi dengan cara log waktu, CV-nya itu diperoleh hasil 36,46 kali 10 pangkat min 5 cm kubik per detik. Baik, sekian hasil UTS dari saya. Terima kasih dan selamat malam.